Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. 4 ayat 39. Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Terima kasih. Ayat hafalan Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Terima kasih. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Terima kasih. Ayat hafalan Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik di rumah. Kepada kami Sir dan Miss di hari ini kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, "Selamat pagi Bapa." Selamat pagi, Roh Kudus.
Kau sudah membangunkan kami, Kau sudah menjaga kami. Nanti pada saat ini kami akan mulaikan sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Tuhan jaga kami, Tuhan bukakan hati kami untuk kami siap menerima firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, kita akan berolahraga di pagi hari ini. Kita berolahraga untuk memuji nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan.
Baik, puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini, mari kita siapkan Alkitab kita. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Adik-adik, ini ayat ini ya, tolong sering dengar, tolong sering baca, dan mungkin tolong hafal semua ini ayat ini ya. Jadi adik-adik, dalam Amsal ini, kitab Amsal ini berisi nasihat-nasihat. Nah, salah satu di dalam Amsal 4 ini, ayat 23 ini. Nah, di sini berbicara mengenai bagaimana orang bisa jaga orang pe hati. Adik-adik, orang so tahu di mana itu letak hati, apa itu fungsi hati, orang semua so tahu kan. Jadi hati adalah pusat dari setiap hal yang kita rasakan, karena dari hati kita bisa merasakan suka, duka, marah, benci, bahkan kadang-kadang dalam hati juga bisa timbul niat-niat yang jahat. Nah, adik-adik semua, hati juga mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Orang lihat misalnya kalau Miss Maria hati lagi panas, pasti muka nanda sadap orang mulia, pasti marah-marah, bawaannya emosi. Nah, itu hati yang tidak bisa dijaga. Nah, malam hari ini orang mau belajar dua tokoh di dalam Alkitab. Yang satu contoh orang yang tidak bisa menjaga hati, akhirnya timbul niat jahat. Nah, orang mau lihat di dalam Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4. Mari tolong buka sama-sama di dalam Kejadian pasal 4. Nah, adik-adik, orang semua pernah tahu ini cerita tentang Kain dan Habel. Nah, orang semua baca, jadi cuma mau baca cerita tentang Kain dan Habel. Jadi Kain dan Habel ini adalah anak dari Adam dan Hawa. Nah, jadi Kain ini dia bekerja sebagai petani, sedangkan Habel adiknya itu sebagai gembala domba. Nah, pada suatu ketika mereka masing-masing mempersembahkan apa yang mereka usahakan kepada Tuhan. Nah, Kain mempersembahkan hasil kebun, sedangkan Habel mempersembahkan anak domba. Nah, ketika mereka mempersembahkan persembahan mereka masing-masing, ternyata di situ Tuhan menolak persembahan dari Kain. Nah, persembahan dari Habel diterima oleh Tuhan. Nah, di situ timbullah kemarahan dari Kain. Boleh lihat di dalam ayatnya yang kelima. Ayat kelima berbunyi demikian. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau berbuat
Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, sejauh ini orang lihat bahwa persembahan dari Kain tidak diterima, sehingga dia di firman Tuhan katakan bahwa hatinya panas. Nah, panas di sini berarti dia marah pada PAD. Nah, timbullah niat jahat di situ. Nah, ketika selesai mereka mempersembahkan persembahan, dia tahu bahwa DP persembahan tidak diterima. Akhirnya dia panggil pada PAD. Orang baca di ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Nah, ini kesalahan yang hati yang yang sangat panas, yang DP marah memuncak, sehingga timbul niat jahat dalam hati. Oh, tunggu mana kita mau bunuh pangan. Ternyata di sini adik-adik di pembacaan kita ini diajak DP adik pergi di padang. Nah, sampai di sana ternyata dia ada niat jahat, dia mau bunuh DP adik. Disitulah dia bunuh DP adik. Nah, akibat dari perbuatan si Kain, kalau orang baca selanjutnya, akibat dari perbuatan Kain, Tuhan mengutuki dia. Tuhan bilang, karena dia seorang petani, Tuhan bilang, apa yang kamu usahakan tidak akan berhasil. Apa yang mana tanam, nyadak mau tumbuh, nyadak mau hidup. Nah, jadi segala sesuatu yang orang lakukan pasti ada sebab, pasti ada akibat. Ini salah satu contoh orang yang tidak bisa menjaga hati yang penuh dengan kemarahan, hati yang penuh dengan kebencian, dan bahkan timbul niat jahat, dia bunuh DPA. Nah, selanjutnya tadi orang belajar bagaimana itu orang yang tidak bisa jaga DPH. Nah, sekarang orang mau belajar salah satu tokoh lagi di dalam Kejadian 37. Kejadian 37 orang buka sama-sama dalam Kejadian 37. Di sini berbicara mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya. Kalau orang baca semua, ini Yusuf bercerita sangat panjang. Jadi orang cuma mau belajar bagaimana itu hati dari seorang Yusuf. Nah, orang setahu semua di cerita kalau Yusuf ini dia dari saudara-saudaranya tidak suka pada dia. Jadi orang ada niat jahat. Pertama orang buang ke dalam sumur, habis itu orang angkat, orang jual. Nah, ketika orang jual kepada orang Mesir, sampai di Mesir juga dia difitnah, lalu dimasukkan ke penjara. Jadi orang baca ini Yusuf hati. Kalau orang sebagai orang-orang sekarang paling marah, paling orang timbul niat jahat pada orang hati masing-masing. Tapi orang mau belajar dari ini Yusuf ini, walaupun dia orang buang pada dia, orang jual pada dia tidak pernah simpan dendam, tidak pernah benci pada saudara-saudara. Dan orang baca di selanjutnya sampai akhirnya itu Yusuf menjadi seorang pejabat di istana Mesir. Di situ dia menjadi salah satu pejabat yang paling tinggi di situ. Nah, ketika waktu itu datang
kelaparan yang hebat. Di situ Yusuf menjadi penolong buat orang banyak, bahkan buat saudara-saudaranya. Ya, puji Tuhan. Jadi adik-adik semua, orang semua harus boleh jaga orang hati. Bagaimana orang boleh jaga orang hati? Yang pertama itu orang harus minta Roh Kudus, supaya Roh Kudus boleh memampukan orang semua, supaya ini hati ini orang boleh mau jaga, supaya tidak mau timbul tuh hal-hal seperti yang orang baca tadi, sama seperti Kain. Tapi biarlah orang boleh belajar menjadi pribadi seperti Yusuf, walaupun dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya, dia tetap memiliki hati mengasihi. Yang kedua adalah orang harus berpikir positif. Nah, karena dari hati, orang hati ini tidak dapat bikin apa-apa, tapi dia bisa memerintahkan orang tangan, orang kaki, orang mau pukul atau mau bunuh. Nah, di situ dari hati baru kepikiran, baru dia suruh tuh tangan dan kaki. Baru yang berikut, orang harus rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Di situ orang boleh lihat ada banyak contoh-contoh, banyak tokoh-tokoh yang mengajarkan kita bagaimana orang boleh menjaga orang hati. Nah, orang hati ini ibaratkan sumber air. Jadi kalau dari DP sumber so kotor, berarti DP saluran air selanjutnya kotor. Tapi kalau DP sumber air bersih, maka yang keluar juga bersih. Biarlah firman Tuhan ini yang orang sedengar pagi ini boleh memberkati orang semua. Oke, puji Tuhan adik-adik, orang semua sedengar firman Tuhan. Jadi sekarang Miss mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalan, ayat yang tadi di dalam Amsal 4 ayat 23. Sekali lagi Amsal 4 ayat 23. Bunyinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau terlalu baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Tadinya kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Sebentar kami akan meletakkan korban persembahan kami yang orang tua berikan kepada kami. Biar Engkau memberkati itu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami untuk pelayanan yang akan datang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan meletakkan korban persembahan dan akan melanjutkan puji-pujian kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan bawa persembahan kita. Kita menyanyikan pujian persembahan Papa Mama berikan. Persembahan yang mama papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah semua, kita mengucap syukur Tuhan telah memimpin ibadah kita pada saat pagi hari ini. Dan sebelum kita mau tutup ibadah kita akan berdoa, kita akan mohon berkat dari Tuhan supaya Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Sebelumnya kita akan puji dengan pujian terima kasih Tuhan.
kami boleh beribadah pada saat pagi hari ini, semua hanya karena kemurahan-Mu, karena kasih setia-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu GPDI Bethlehem yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau berdoa untuk berkat buat anak-anak sekolah minggu yang ada. Kiranya rahmat dan kasih sayang Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai anak-anak sekolah minggu, dan kuasa Roh Kudus selalu memimpin kehidupan anak-anak sekolah minggu yang ada. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu yang ada. Cerdas, pandai, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan semuanya ada di dalam kehidupan anak-anak yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tutup ibadah sekolah minggu pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai, dan kami atas nama Miss dan Sir yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.